bisa saya bantu sebelumnya? Iya Bu, jadi saya datang ke sini karena saya memiliki masalah pribadi yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke, baik. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, apakah Mbak Sabina sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi di sini kita akan melakukan konseling individu, yang dimana konseling individu adalah proses konseling atau proses tentang nanti Mbak Sabina menyeritakan tentang masalah Mbak Sabina dan saya akan membantu Mbak Sabina untuk mencari solusinya. Jadi di sini saya tidak memberikan langsung secara instan saya berupa solusinya, saya menyerahkan kembali lagi kepada Mbak Sabina supaya Mbak Sabina bisa mencari sendiri solusinya. Nah, di dalam konseling ini juga, konseling individu ini juga ada beberapa asas yang harus diperhatikan ya Mbak. Dan di sini pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di mana nanti Mbak Sabina jangan khawatir tentang kerahasiaan cerita ini karena semua yang Mbak Sabina ceritakan akan saya jaga rahasianya. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Sabina datang ke saya dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain seperti teman, keluarga, sahabat, atau lingkungan Mbak Sabina. Lalu ada asas keterbukaan, yang dimana asas itu adalah Mbak Sabina bercerita kepada saya tentang masalah Mbak itu harus terbuka, jangan ada ditutup-tutupi, supaya masalah Mbak Sabina ini cepat terselesaikan. Apakah dapat dimengerti Mbak Sabina? Dapat dimengerti dengan baik. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa permasalahan Mbak Sabina? Jadi Bu, saya sekarang sedang merasa kesal dengan diri saya sendiri. Saya merasa diri saya ini bukan diri saya yang sebenarnya. Kalau boleh tahu sebelumnya itu seperti apa? Boleh dijelaskan lebih detailnya lagi? Iya Bu, jadi tuh saya sekarang menjadi malas dan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas gitu. Kayak misalkan ada saat diberikan satu tugas, tapi saya selalu berpikir nanti aja saya ngerjainnya maghrib, nanti aja ngerjainnya habis isya, nanti aja ngerjainnya besok, sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan malah bertambah Bu. Nah, ketika tugasnya sudah bertambah, lalu saya menjadi kesal gitu karena tugasnya terlalu banyak gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau begitu. Tapi bukannya kalau ditumpuk-tumpuk itu emang Mbak Sabina tidak keteteran untuk mengerjakannya. Lalu seperti apa nanti kalau misalkan mengerjakan? Sebenarnya keteteran sih Bu. Jadi kalau sudah menumpuk itu ya udah saya akan mengerjakannya sampai bergadang, terus kadang habis sholat subuh saya kerjakan, malah kadang saya kerjain di sekolah. Kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Mbak Sabina itu seperti itu? Mbak Sabina tahu nggak penyebabnya itu apa? Mungkin jadi saya itu pernah terlambat dan itu pertama kalinya saya terlambat. Pada saat itu sedang mata pelajarannya Pak Adit. Nah, saya itu ditegur langsung di hadapan teman-teman saya Bu. Saya di situ merasa kecewa kenapa harus ditegur di hadapan teman-teman saya, padahal di situ saya baru pertama kali melakukan kesalahan. Saya mengerti apa yang Mbak Sabina alami, saya mengerti, saya paham sekali tentang perasaan malu yang Mbak Sabina alami itu. Oke, baik, Ibu mengerti perasaan Mbak Sabina. Memang tidak seharusnya Pak Adit melakukan seperti itu di depan kelas, apalagi kan menegur di depan kelas banyak orang. Saya mengerti perasaan Mbak Sabina. Oke, ada yang ingin Mbak Sabina ceritakan lagi? Iya Bu, jadi pada hari yang sama Pak Adit mengadakan ulangan matematika Bu. Beberapa hari sebelumnya saya sudah berusaha untuk rajin belajar, saya belajar dengan giat, tapi
Pak Adit memberikan saya nilai 90 Bu, seharusnya saya bisa mendapatkan nilai 100. Di situ saya merasa kecewa Bu, saya merasa apa yang saya pelajari menjadi sia-sia. Oke, baik. Eh, jadi ya, intinya Mbak Sabina merasa kecewa karena apa yang Mbak Sabina inginkan itu tidak tercapai. Apakah Ibu boleh tahu di kelas siapa yang nilainya paling tinggi dalam ujian matematika ini? Saya sih Bu, tapi saya merasa jadi orang yang gagal Bu, karena saya gagal mendapatkan nilai 100. Ibu ngerti perasaannya. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang permasalahan Mbak Sabina. Jadi Mbak Sabina itu merasa kecewa dan gagal karena ulangan Mbak Sabina itu tidak sempurna. Dan Mbak Sabina juga merasa kesal dan kecewa kepada Pak Adit karena Pak Adit memperlakukan Mbak Sabina seperti itu di depan kelas. Apakah benar? Iya Bu, benar seperti itu. Oke, Ibu ingin memberitahu sedikit ya, kenapa Pak Adit kenapa Pak Adit melakukan hal seperti itu? Karena Pak Adit tidak ingin murid-muridnya itu terlambat, dan Pak Adit juga tidak ingin murid-muridnya itu ketinggalan materi yang Pak Adit sampaikan. Supaya apa? Supaya murid-murid itu pintar. Apalagi yang Mbak Sabina ini nilainya bagus, jadi mungkin Pak Adit merasa sayang kepada Mbak Sabina. Kalau misalkan Mbak Sabina itu tertinggal materi dan tidak mengerti dan bisa menurunkan nilai Mbak Sabina seperti itu. Iya sih Bu, mungkin maksudnya Pak Adit baik, tapi saya merasa kecewanya kenapa harus ditegur di depan banyak orang seperti itu. Oke, saya mengerti. Iya Bu, mungkin maksudnya Pak Adit baik agar siswanya lebih disiplin lagi ke depannya. Tapi saya merasa kecewa aja Bu, kenapa saya harus ditegur di depan teman-teman di kelas seperti itu Bu. Ya, saya mengerti keadaan Mbak Sabina. Yang penting Mbak Sabina saat ini sudah menyadari kesalahan Mbak Sabina dan ingin berubah. Nah, untuk kedepannya Mbak Sabina ingin seperti apa? Untuk kedepannya saya belum tahu sih Bu. Kalau misalkan Mbak Sabina ini masih tetap seperti ini, masih bingung, akan malas-malas, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, mungkin kedepannya nanti Mbak Sabina bisa hancur atau masa depannya itu tidak tertata dengan apa yang Mbak Sabina inginkan. Apakah Mbak Sabina ingin seperti itu? Tidak Bu, tidak mau. Oke, kalau gitu Ibu mau deh sekarang kalau Mbak Sabina masih bingung, Ibu mau sekarang Mbak Sabina cari kata-kata atau sebutkan kata-kata sekarang yang bisa memotivasi Mbak Sabina untuk kedepannya itu seperti apa. Apa ya Bu? Oh, ini aja Bu. Aku bisa, aku pintar dan rajin belajar. Oke, itu bagus sekali. Coba sekarang Mbak Sabina pejamkan matanya, lalu Mbak Sabina sebutkan kata-kata itu. Aku bisa, aku pintar dan rajin belajar. Oke, boleh sekali lagi lebih meyakinkan supaya Mbak Sabina yakin kepada diri Mbak Sabina. Aku bisa, aku pintar dan aku rajin belajar. Oke, sekarang buka matanya. Bagaimana perasaan Mbak Sabina saat ini? Saya merasa lebih lega sih Bu, dan saya merasa lebih bahagia. Oke, kalau seperti itu, apakah ada yang ingin Mbak Sabina ceritakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh Mbak Sabina simpulkan dari kegiatan hari ini itu seperti apa? Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa apa yang dilakukan Pak Adit itu adalah untuk kebaikan saya nanti. Saya harus menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, dan saya tidak boleh bermalas-malasan atau menunda-nunda pekerjaan saya gitu, karena nanti di masa depan saya akan tidak teratur, tidak jadi berantakan dan tidak tertata. Jadi mulai sekarang saya akan lebih giat lagi belajar,
terus membuat list-list tugas agar saya dapat semangat dalam mengerjakan tugas. Oke, baik kalau seperti itu. Nah, jadi Mbak Sabina harus lebih rajin lagi belajarnya supaya nanti masa depannya itu bisa lebih tertata dan masa depannya itu Mbak Sabina cerah. Oke, kalau begitu kalau tidak ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Sabina sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Sabina. Mungkin saya akhiri konseling hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan Mbak Sabina masih ada perasaan yang tidak enak atau seperti apa, boleh ada konseling lanjutan. Nanti Mbak Sabina boleh hubungi saya kembali. Baik, terima kasih Mbak Sabina. Kita akhiri konseling hari ini. Iya, terima kasih juga Bu atas masukan dan saran.